Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anugerah terbesar yang kita nikmati dalam kehidupan kita adalah dengan menikmati kasih karunia keselamatan yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, marilah sama-sama kita membawa hidup kita untuk melakukan yang benar seperti apa yang Tuhan mau sebagai orang-orang yang melakukan firman. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur saat ini bisa berbagi kebenaran firman dengan Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu semua boleh melihat dan menikmati karya Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Untuk meneguhkan apa yang saya sampaikan, mari sama-sama kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Kalau Bapak Ibu punya kitab bisa dibuka. Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Saya akan baca ayat per ayat. Perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bisa digarisbawahi ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat yang ke-26, jika seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak percaya di hadapan Allah, Bapa kita yang menghayati piatu dan janda-janda dalam kesalahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi jelas Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini yang datang kepada kita, yang dimana ini adalah kerinduan Tuhan, bahwasannya Tuhan merindukan kita sebagai orang-orang yang Tuhan pilih untuk dapat, bukan cuma hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi seorang pelaku firman. Artinya orang yang melakukan firman, yang menggenapi firman itu dalam hidupnya. Kata pujian yang sering kita nyanyikan ya. Jadi hidup kekristenan adalah hidup di dalam firman, hidup dalam melakukan firman. Makna dari kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Jadi kita lihat di dalam Alkitab yang kita sama-sama tadi kita baca, di dalam ayat per ayat yang sudah kita baca, kita temukan di situ ada beberapa hal yang ditekankan sekali, bahwa kita tidak saja menjadi pendengar tetapi melakukan. Kata firman Tuhan tadi, maka kita akan berbahagia. Kebahagiaan itu akan diberikan kepada kita, karena orang yang mendengar dengan setia, mencoba untuk mengerti makna dan kebenaran firman Tuhan, Tetapi kalau dia tidak melakukan apa yang dia dapatkan dari Tuhan itu,
pengertian yang dibukakan dari Tuhan kepada orang tersebut, tetapi ketika dia tidak melakukan maka itu menjadi sia-sia, seperti yang kita gambarkan dalam Alkitab tadi, seperti orang yang melihat wajahnya di cermin, lalu kemudian ketika dia beralih lupa dia dengan wajahnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua umat-umat Tuhan yang ada tidaklah demikian, tapi kita adalah orang-orang yang senantiasa melakukan firman dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita melakukan, Roh mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi mari semua kita dengan firman yang sama-sama hari ini kita dengar, biarlah kita semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tadi beberapa poin ayat tadi di dalam, saya mengulang kembali, menemukan, menguatkan kembali di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, barang siapa yang melakukan firman, dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Hidupnya akan berhasil Bapak Ibu. Karena Pak, firman itu akan bekerja dalam kehidupannya. Dia akan mengalami yang namanya dirubahkan sudut pandang pikiran. Roma 12 dikatakan, berubah lalu pemboran diri supaya nggak tahu mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, yang mampu mengubah paradigma cara berpikir kita adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan alirkan di dalam hati kita, mencerahkan pikiran kita, membuka pikiran kita, sehingga kita bisa mengalami yang namanya kelahiran baru, pemulihan, bertumbuh ke arah Kristus. Jadi saat ini mari kita pegang firman Tuhan yang kita dengar, kita tangkap maknanya, maksud dan kehendak Tuhan ini untuk kita lakukan Bapak Ibu. Kita akan menemukan damai sejahtera dan sukacita. Saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, biar kami menjadi orang-orang yang melakukan firman, dan biarlah kekuatan Tuhan yang baru itu mengalir bagi kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, oleh karena kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami di setiap waktu, setiap saat. Oleh karena Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami dan berkati firman ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersukacita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mendatangkan sukacita bagi kita semua. Haleluya. Amin.